Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wa qala Nabiyullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin, talil qur'ani wa hafidhil lisani wa mut'imil ji'an wa sha'imin fi syahri Ramadan. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang salam menakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah biidznillah Allah pertemukan kita di majelis yang mulia ini. Semoga pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga termasuk dalam catatan ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang sahabatkan Allah, pada pagi hari ini kita akan membincangkan yang senang-senang aja ya. Senang-senang. Sudah dibuatkan pamfletnya, tapi pamfletnya agak kurang pas menurut saya. Jadi kesannya surga yang dirindukan, padahal yang saya maksud adalah yang dirindukan surga. Bukan surga yang dirindukan, tapi yang dirindukan surga. Ya. Tapi nggak apa-apa lah. Ibu-ibu yang saya hormatkan, Allah Subhanahu wa taala membincangkan tentang surga menyenangkan. Dan itu memang menjadi keinginan semua orang. Bagi yang seperti Bu Sri atau yang bergabung di majelis Asyifa mungkin. Nah, ibu-ibu azakumullah, surga adalah menjadi keinginan semua orang untuk memasukinya. Setiap orang, bahkan orang kafir pun juga pengen masuk surga. Orang musyrik sekalipun juga pengen masuk surga. Dibuktikan dengan inginnya orang musyrik itu untuk dekat kepada Allah. Kalau pengen dekat kepada Allah, berarti endingnya dia pengen kemana? Ke surga pasti itu ya. Sebagaimana pula Allah telah sampaikan dalam kalamnya yang mulia surat Az-Zumar ayat yang ketiga itu ya, orang-orang yang menyembah berhala. Kalau sekarang berhalanya berubah banyak. Berhalanya ada yang berubah menjadi penunggu lautan. Berhalanya ada yang berubah menjadi penunggu sawah. Dewi Sri tapi bukan Bu Sri ini. Ya. Banyak ya. Mereka yang menyembah berhala itu merasa tidak menyembah berhala. Kalau ibu baca ayat tersebut nanti ketemu dengan kalimat ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka gitu ya. Padahal ngadep berhala, memberikan sesajian kepada berhala, tapi menurut mereka perasaannya apa? Ma na'buduhum katanya. Kami tidak menyembah mereka. Padahal kelihatan jelas kasat mata mereka menghadap berhala. Tapi mereka perasaannya tidak menyembah. Terus ngapain itu? Illa liyuqarribuna, menurut mereka ya,
kemudian diabadikan oleh Allah menjadi ayat ini. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali agar mereka ini mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang muslim itu sebenarnya pengen dekat kepada Allah juga gitu loh ya. Cuma jalannya aja yang dimurkai oleh Allah, jalannya yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keinginan mereka dekat kepada Allah itu menunjukkan kalau mereka pengen masuk surga ya. Nah, baik. Kita tidak usah bicara tentang mereka lah. Mereka bukan kita ya. Akan membincangkan diri kita saja bahwa kita semuanya pasti pengen masuk surga. Ada yang nggak pengen masuk surga? Kali aja gitu. Ada yang sekarang pengen masuk surga? Ya, kalau sekarang pengen masuk surga juga belum tentu bisa juga. Ya memang nggak bisa juga karena memang belum kiamat ya. Dan kalau pengen masuk surga ya sana pergi ke akhirat deh. Baik, Ibu rahmatullah, kita semuanya pengen surga. Muncul pertanyaan, masuk surga itu gampang apa enggak sih? Gampang apa enggak? Kita akan buktikan berdasarkan apa yang disampaikan oleh pemilik surga, juga yang disampaikan oleh utusannya, supaya kita menjawabnya pas gitu loh ya. Coba kita buka surat Al-Kahfi ayat 107. Ini hanya sebagai contoh saja supaya cukup waktunya ya. Sebenarnya kalau di majelis-majelis lain bahkan sampai 3 kali pertemuan ini, tapi mudah-mudahan ini bisa selesai. Di dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-107 Allah menyatakan innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sahih? Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kanat lahum adalah bagi mereka jannatul firdausi nuzula. Disiapkan surga firdaus sebagai nuzula tempat tinggalnya. Coba Ibu resapi, berdasarkan ayat ini masuk surga gampang nggak? Gampang kan? Cuma 2 syaratnya itu, ya. Apa Bu syaratnya? Beriman dan beramal saleh, itu aja, ya. Cuma beriman dan beramal saleh, dan tidak ditarik bayaran kalau beriman. Ibu azakumullah, ya. Hanya saja tentu imannya benar ya, amal solehnya juga benar memenuhi syarat ya. Kita tidak membincangkan itu, supaya yang jelas syaratnya cuma 2, beriman dan beramal soleh. Gampang kan Bu? Ya, gampang. Sekarang kita lihat apa yang diberitakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis ketika Rasulullah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah. Ya, sampai di situ dulu ya. Kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku akan masuk surga. Ya. Setiap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebutan singkatnya apa sih? Muslim dan muslimah. Menjadi muslim, menjadi muslimah, masuk surga. Gampang kan? Gampang nggak Bu? Enggak, kan Ibu sudah jadi muslimah, ya kan? Insyaallah. Jadi syaratnya cuma menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya perlu dijaga status kita sebagai umat Muslim, itu harus dijaga. Makanya Allah sampai pesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Karena mati dalam kondisi muslim itu pasti masuk surga, pasti ya, bukan masalah prosesnya, pasti masuk surga. Dalam hadis yang lain Abu Dzar Al-Ghifari kemudian meriwayatkan, ada hadis seorang
hamba itu kalau sudah mengucap la ilaha illallah, berarti dia sudah jadi orang Islam, kemudian dia mati di atas kalimat itu, dakhalal jannah. Ya, dia mati di atas kalimat itu artinya mati dalam status muslim. Dia masuk surga. Sampai Abu Dzar Al-Ghifari sampai nanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau dia berzina dan mencuri?" Masya Allah. Ternyata jawaban Rasulullah lebih luar biasa. Walaupun dia berzina dan mencuri. Coba. Ini jangan salah paham ya, jangan salah paham. Ini bukan hadis menyemangati untuk berzina dan mencuri, bukan. Ya, nanti itu bahasan ini kepastian masuk surga, bukan proses masuk surga, gitu ya. Asal dia mati masih dalam kondisi muslim, la ilaha illallahnya tidak batal, pasti dia masuk surga. Emang la ilaha illallah bisa batal? Bisa, makanya dalam kitab akidah pasti ada bab nawaqidul iman. Dalam kitab tauhid pasti ada bab nawaqidul iman, pembatal keimanan. Ya, pasti ada itu, ya. Nah, saudaraku seiman, ya. Hanya saja di dalam hadis ketika Rasulullah menyatakan kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga. Kemudian Rasulullah menyambung illa man aba, kecuali yang enggan. Ternyata di antara umat Muhammad itu ada yang ogah-ogahan masuk surga gitu. Ada di antara kita yang hadir ini ogah-ogahan masuk surga? Ada? Jangan sampai lah, ya. Masa pengen tapi males, ini gimana coba? Pengennya iya, tapi males masuk surga, ya jangan. Tapi kenyataannya Rasulullah menyatakan begitu, ada. Maksudnya ada di antara umat Islam, ya. Bukan di antara kita yang hadir ini. Insya Allah kalau kita yang hadir ini mah semangat semua. Kalau insya Allah. Tapi nanti kita akan takar dengan penjelasan Rasulullah. Siapa itu yang aba, siapa itu yang enggan, siapa itu yang malas masuk surga. Walaupun dia pengen, bisa saja atas, maaf kalau ini bahasa terlalu kasar barangkali ya, atas kelakuannya, atas perbuatannya, atas amaliyahnya menunjukkan kalau orang itu nggak suka masuk surga sebenarnya. Walaupun dia pengen. Jadi yang menentukan itu adalah perbuatan sebenarnya, ya. Amal, gitu ya. Coba kita teruskan ya. Ketika Rasul menyatakan illa man aba, kecuali siapa saja mereka yang enggan. Ada yang enggan masuk surga. Maka ini cukup menarik. Maka para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa may ya'ba?" Wahai Rasulullah, siapa itu orang yang enggan masuk surga? Semua orang pengen masuk surga, kok ada yang enggan sih? Kok ada yang malas masuk surga? Siapa mereka itu yang malas? Maka kemudian Rasul jelaskan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Siapa saja ata'ani, siapa saja yang mentaatiku, maka sungguh dialah yang masuk surga. Berarti yang diberikan jaminan kullu ummati yadkhulul jannah, setiap umatku itu akan masuk surga adalah umat yang mana? Iya betul, umat Nabi Muhammad. Tapi dipilah akhirnya dipilah, yaitu dengan kalimat ata'ani, umatku yang mentaatiku. Berarti ada umat Muhammad yang tidak mentaati Rasulullah, ya. Jadi siapa yang dinyatakan dakhalal jannah, dia masuk surga, yang mentaati Rasulullah, ya. Kenapa demikian ibu-ibu rahmatullah? Kalau kita belajar apa sih untungnya, apa sih hasilnya kalau kita mentaati Rasulullah? Pertama, setidak-tidaknya kalau kita mentaati Rasulullah, maka berarti kita taat kepada Allah. Dalilnya surat An-Nisa ayat 80 misalnya ya. Silakan dicatat saja, nanti dibaca di rumah. Di sana dinyatakan oleh Allah, "May yuti'ir rasula faqad ata'allah." Siapapun yang mentaati Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Jadi kalau kita dalam perbuatan, dalam amal, dalam tadi yang paling kasar adalah kelakuan kita gitu ya.
Tapi kelakuan yang dibingkai dalam ketaatan kepada Allah, amal sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasul, itu namanya taat kepada Rasulullah. Maka berarti kita taat kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, asbab kita mentaati Rasulullah, kira-kira di akhirat kita ditempatkan di mana? Di surga. Ya, jadi seperti itu. Pun juga demikian, mentaati Rasulullah itu menjadi bukti dari cinta kita kepada Allah. Aku yakin kita semuanya mengaku cinta kepada Allah. Ada di antara kita yang nggak cinta sama Allah? Nggak usah ngaji kalau nggak cinta sama Allah. Gitu ya. Semua orang, bahkan orang musyrik aja juga merasa cinta sama Allah kan? Yang tadi itu loh, surat Az-Zumar ayat 3, dia pengen dekat kepada Allah berarti cinta sama Allah. Cuma jalannya aja yang nggak bener gitu lah ya. Nah, Ibu-ibu azakumullah, di dalam surat Al-Imran ayat 31, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan, jika kalian, kita semuanya nih, misalkan kita berhadapan dengan Rasulullah, kemudian Rasul menyatakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Nah, gitu ya. Ibu bisa bayang, ibu tarik bayangan ibu ke zaman Rasulullah, ibu berhadapan dengan Rasulullah, kemudian Rasul menyatakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Berarti membuktikan cinta kepada Allah itu bagaimana? Mengikuti Rasul, mentaati Rasulullah. Ya. Kalau kita sudah membuktikan cinta kita kepada Allah dengan jalan mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, maka apa yang kita peroleh? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mencintaimu dan Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Kalau Allah mencintai kita karena kita mengikuti Rasulullah, kalau Allah mengampuni dosa-dosa kita karena kita mengikuti Rasulullah, maka kira-kira tempat kita di mana? Di surga pasti. Gampang kan masuk surga? Gimana caranya menurut itu tadi? Mentaati Rasul, cuma itu aja, mentaati Rasulullah. Ya kan? Nah, terus yang aba itu siapa? Yang enggan, yang ogah-ogahan masuk surga itu siapa? Waman asoni faqad aba. Maka siapapun yang menyelisihiku. Nah, ini ya. Siapapun yang menyelisihiku, beramal, berbuat, berkelakuan tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, itulah orang yang menyelisih Rasulullah. Banyak enggak? Emang gue tahu. Masya Allah, banyak itu rahmatullah. Ya, kalaulah tidak ada, nggak mungkin dibicarakan. Karena ada justru dibicarakan, diingatkan. Makanya kalau sekarang ini kan masih seru-serunya maulidan gitu ya. Terserah saya nggak bahas maulidinya nih. Tapi saya pengen mengambil keinginan mereka, pengen menampakkan kecintaannya kepada Rasulullah, kan gitu kan? Mereka mengadakan peringatan itu karena mengatasnamakan cinta kepada Rasulullah. Betul kan begitu? Ibu rahmatullah, Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah menceritakan bahwa Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada beliau. Yang kemudian di akhir nasihat itu Rasul menyatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapapun yang menghidupkan sunnahku. Sunnahku di sini maksudnya adalah ajaranku, ajaran Rasulullah, ya. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, menjalankan ajaranku, mengamalkan ajaranku, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Jadi kalau berdasarkan
apa yang dikhabarkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ini, kalau memang ibu cinta kepada Rasulullah, caranya bagaimana? Menghidupkan sunnah Nabi, ya, menghidupkan sunnah Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Di antaranya tentu senang bersolawat, ya. Jangan kemudian kadang-kadang kita itu pinter ngeritik solawat, tapi dirinya sendiri nggak suka solawat. Nah, kebalik itu, ya. Mestinya kita sebagai umat Muhammad itu senang bersolawat harusnya. Ada sahabat sampai kalau begitu seluruh doaku akan aku isi dengan solawat ya Rasulullah. Kalau begitu, jadi nggak minta apa-apa, cuma ngisi dengan solawat aja. Kalau kita mau belajar tentang solawat, ya, itu bagian dari ekspresi bukti cinta kita kepada Rasulullah. Hanya bagian aja, ya. Sementara ajaran Rasulullah itu tidak hanya itu, macam-macam. Di antaranya, ya, jangan membangun kuburan. Itu kan ajaran Rasulullah kan? Ketika ajaran Rasulullah itu dilanggar, orang Islam pada membangun kuburan, seakan-akan kuburan mbahnya nggak boleh ditumpuk orang lain. Akhirnya pemerintah kesulitan mencari tanah kuburan. Betul nggak? Pelanggaran syariat itu menyebabkan kesengsaraan sebenarnya. Ya. Ibu, kuburan perwira itu kalau dibandingkan dengan kuburan baki masih luas kuburan perwira. Ya. Tapi sekarang susah, udah nggak bisa di situ. Harus ke Mangunjaya. Di Mangunjaya saja juga udah penuh. Guru saya Ustadz Mahyudin ketika dimakamkan masih dapat dekat pintu gerbang. Waktu itu. Nah sekarang, Masya Allah, udah ketika teman saya Badar, Mas Rustam Effendi, dimakamkan, udah dapat di daerah yang perluasan, Mangunjaya coba. Itu semuanya akibat bangun kuburan. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan yang seperti itu. Contoh itu, kuburan baki mulai dari Rasulullah belum ada sampai dengan sekarang, ya luasnya segitu-segitu aja. Gak pernah ada yang bangun dan gak pernah diperluas, dan sampai sekarang tetap bisa digunakan untuk memakamkan jenazah yang ibadah haji, yang ibadah umroh, wafat di Madinah. Coba. Nah, itulah contoh, ya, contoh. Jadi ajaran Rasul itu banyak, ya. Banyak, ya. Jadi tidak cukup lah, ya. Maaf, jangan salah paham, ini kan biasanya sama Umi mau diamrot nih. Jangan salah paham. Saya tidak mengkritisi yang lagi maulidan, enggak. Ayo kita bareng-bareng menghidupkan sunnah Rasul, ya, supaya kita terbukti cinta kita kepada Rasulullah. Nah, kalau mengadakan, maaf nih saudara-saudaraku, karena beberapa waktu yang lalu saya ikut kajian online. Saya juga ngaji, Bu, masih ngaji. Saya ngaji dari ulama NU juga, ya. Saya pertanyakan, Ustadz, bukankah Rasulullah yang kita cinta itu tidak pernah sholat di rumahnya kecuali sholat sunnah? Tapi kenapa kok masjid dan musola kita kosong? Terus menjadi contoh siapa? Kok pada sholat di rumah? Penuhnya cuma kalau Jumat saja. Nggak bisa jawab. Nah, Ibu rahimakumullah, jadi sebenarnya kan gampang itu ya. Padahal itu sholat jamaah itu ancamannya berat banget kalau ditinggalkan. Ada ancamannya yang rumahnya mau dibakar. Ada yang dinyatakan la sholat lahu, tidak ada sholat baginya. Tapi ternyata umat Islam yang mengaku cinta kepada Rasulullah, di mana Rasulullah tidak pernah sholat di rumah kecuali sholat sunnah, berarti sholat wajibnya selalu di masjid bersama masyarakat, sholat berjamaah. Tapi umatnya yang ngaku cinta Nabi meninggalkan sholat berjamaah. Wow. Gimana mau membuktikan? Ya, itu padahal itu bab yang paling utama. Kalau yang hukumnya sunnah-sunnah mungkin masih bisa kita cicil bahasa gitu ya. Tapi kalau yang wajib-wajib kan harus kita tegakkan. Ya, baik. Terlalu jauh nanti ya. Jadi siapa yang enggan masuk surga?
yang menyelisihi Rasulullah. Walaupun dia pengen masuk surga, kalau di kehidupannya amalnya menyelisih Rasulullah, itulah yang disebut oleh Rasulullah abah. Dia orang yang enggan masuk surga sebenarnya. Jadi masuk surga gampang nggak, Bu? Berdasarkan hadis tadi. Gampang. Jadi umat Muhammad yang taat itu aja selesai. Bahkan ibu azakumullah, ketaatan itu kemudian kita tambahkan dengan satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana seorang sahabat menyatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ini dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari juga ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jam Al-Kabir ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma baqiya syai'un yuqarribu ilal jannati wa yubaidu minan nari illa wa qad buyyina lakum. Ma baqiya syai'un, tidak ada satupun yang aku tinggalkan ya. Ibu bisa bayangkan ya, kalau ibu lagi ringkes-ringkes, kemudian dah beres semua, tidak ada yang ketinggalan. Berarti nggak ada yang kececer kan? Artinya sudah keringkes semuanya. Dalam hadis ini, apa yang tidak ditinggalkan satupun, yuqarribu ilal jannati wa yubaidu minan nar. Sebab-sebab kamu masuk surga, sebab-sebab kamu dihindarkan dari api neraka, illa wa qad buyyina lakum, kecuali semuanya sudah aku jelaskan. Jadi kalau kita pengen masuk surga, sebab-sebabnya kita masuk surga, cara-caranya kita masuk surga, ya, jalannya kita masuk surga, atau kita nggak pengen takut sama neraka, ya, kita pengen terhindarkan dari api neraka, maka sebab-sebab orang masuk neraka, jalan masuk neraka, semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Berarti gampang nggak? Kalau semua sudah dijelaskan? Gampang sebenarnya. Coba kalau nggak dijelaskan oleh Rasulullah, ya malah bingung kita. Justru karena semuanya sudah dijelaskan, itulah yang mempermudah kita untuk masuk surga, terhindarkan dari api neraka. Gampang, ya gampang. Bahasa kita secara teoritis gampang, ya. Gampang. Dan ini yang menyatakan adalah Rasulullah. Kalau Rasulullah itu menyatakan kan tidak mengikuti hawa nafsunya. Kecuali apa yang beliau sampaikan itu pasti dari Allah juga gitu loh ya. Nah, saudaraku seiman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau begitu apa? Tinggal apa kalau semuanya sudah dijelaskan oleh Rasulullah? Tinggal kita mempelajari aja. Bagaimana supaya kita bisa meraih apa yang kita inginkan. Masuk surga, terhindarkan dari api neraka. Tinggal mempelajari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik, itu juga menunjukkan bahwa gampang masuk surga, bahkan juga gampang terhindarkan dari api neraka. Berikutnya yang ini semakin luar biasa nih. Ya, Ibu rahmatullah, surga itu milik siapa? Milik Allah. Ya, pintar anak-anak ya. Surga milik Allah. Kalau kita pengen surga, berarti mintanya kepada siapa? Allah. Minta kepada pemiliknya, pada Allah. Doa minta kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam surga. Kita takut neraka. Neraka miliknya siapa? Allah. Miliknya Allah juga. Maka mintalah kepada Allah supaya kita terhindarkan dari api neraka. Sebagaimana Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, man sa'alallahal jannata, siapapun yang minta kepada Allah, minta surga, ya, minta surga kepada Allah, thalatha marratin, mintanya 3 kali, ya, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannah. Pokoknya doanya diulang 3 kali. Doanya minta surga.
Maka ternyata ada fenomena. Nah, ini bahasa kita ini fenomena. Fenomena yang terjadi yaitu qalatil jannatu. Maka berkatalah surga. Surga itu langsung reaksi gitu. Jadi kalau kita Allahumma ini as'aluka jannah, Allahumma ini as'aluka jannah, Allahumma ini as'aluka jannah, surga itu reaksi, Bu. Apa reaksi? Respon ya, merespon. Apa responnya jannah? Qalatil jannatu, berkatalah surga kepada siapa? Kepada Allah, kepada pemiliknya. Apa yang dikatakan surga kepada Allah? Allahumma adkhilhu jannah. Ya. Wah, ya Allah, masukkanlah dia. Dia siapa? Dia yang berdoa tadi. Doanya berapa kali tadi? 3 kali. Minta surga diulang 3 kali. Maka surga langsung, ya Allah, masukkanlah dia ke dalam surga. Nah, dalam hadis ini juga Rasulullah membicarakan tentang neraka. Kita takut sama neraka, kita pengen dihindarkan dari api neraka. Maka Rasul menyatakan wa manistajara minan nari salasa marratin, ya. Siapapun yang minta dihindarkan dari api neraka, mintanya 3 kali juga, ya. Qalatin naru, ternyata neraka juga bereaksi juga, merespon juga neraka. Seperti tadi surga merespon juga. Neraka juga merespon. Responnya bagaimana? Qalatin naru, maka berkatalah neraka kepada Allah, berkatanya, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, hindarkanlah dia. Dia yang lagi doa minta dihindarkan dari api neraka. Di antara satu lafalnya di dalam doa sapu jagat itu, waqina adzabannar, waqina adzabannar, waqina adzabannar, atau Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar, Allahumma inni a'udzubika minan nar. Maka kemudian neraka ngomong kepada Allah, ya Allah, hindarkanlah dia dari api neraka. Kalau begitu gampang nggak masuk surga, terhindarkan dari api neraka? Tinggal doa aja. Halo? Ingat loh, tadi dimulai dari beriman, beramal soleh, jadi umat Muhammad yang taat, ya. Kemudian berdoa kepada Allah, kan gampang berarti. Tapi di dalam menempuhnya, ya, untuk menempuh apa yang sudah dijelaskan oleh Allah, dijelaskan oleh Rasulullah, gampang nggak? Nah, itulah yang menjadi persoalan, Bu. Secara teoritis pemilik surga sudah gampang kok masuk surga. Kamu jadi orang beriman, beramal soleh, masuk surga kamu. Tapi kalau untuk beramal soleh, untuk beramalnya gampang atau susah? Susah. Untuk mempertahankan imannya yang lurus saja, itu gampang atau susah? Susah. Jadi praktek dalam menempuhnya, ya, untuk berusaha menempuh jalan yang dimudah-mudahkan oleh Allah itu ternyata susah. Kenapa susahnya? Karena kita punya musuh. Dan musuh kita itu nggak suka kalau kita masuk surga. Justru musuh kita itu pengennya kita diajak untuk masuk neraka. Tapi kira-kira musuh kita ngajaknya, yuk masuk neraka yuk, gitu nggak? Lah ibu lari kalau begitu mah. Yuk kita masuk neraka, yuk mesti nggak mau lah. Tapi bagaimana caranya musuh kita di dalam mengajak kita untuk menghuni neraka yang menyala-nyala? Ya. Nah, ibu rahimakumullah, coba ibu buka surat Al-An'am ayat 112. Ini menceritakan figur manusia yang tentu menjadi tauladan-tauladan dalam masanya, yaitu para nabi. Ya. Surat Al-An'am ayat 112. Mohon maaf ya Bu ya, keganggu dengan batuk ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan. Perhatikan itu ya. Dan demikianlah kami jadikan likulli nabiyyin, bagi setiap nabi. Nabi itu kan manusia yang pilihan, keimanannya, ketakwaannya kan begitu ya. Semua nabi ya pada zamannya.
Tapi pun begitu, dia dipastikan oleh Allah punya aduan, punya musuh. Loh, Nabi aja punya musuh. Coba kalau kita belajar sirah nabawiyah, Nabi Muhammad misalkan. Malah ternyata permusuhan itu lebih keras datang dari pihak keluarga yang tidak menerima dakwahnya Nabi, ya kan? Abu Jahal, Abu Lahab itu kan ke keluarga semua itu. Ya. Giliran ada pamannya yang membelanya, tetap aja nggak mau masuk Islam juga. Abu Thalib. Nah, tapi membela sebagai ponakan. Makanya Abu Thalib nanti termasuk orang kafir yang mendapatkan syafaat. Tapi syafaatnya tidak sampai keluar dari neraka. Beda dengan orang beriman. Orang beriman kalau yang hadir ini mudah-mudahan masuk surga langsung lah. Ya. Ya. Kalaulah orang beriman itu masuk surganya pakai mampir. Kemana, Bu? Kan ada bahasan syafaat, kan ada kan? Ya, bahan syafaat. Ternyata orang beriman yang ke surganya mampir ke neraka nanti bisa ditolong oleh Rasulullah. Tapi kalau pamannya walaupun di dunia membelanya karena dia bukan orang beriman, tidak mau masuk Islam, ia akan selamanya di neraka. Cuma dapat syafaat, apa bentuknya? Diringankan azabnya. Tapi jangan ngomong bahasa ringan tuh kayaknya bawa kapas ringan gitu. Oh, enggak begitu. Sampai Rasulullah menyatakan Abu Thalib menggunakan terumpah neraka dan kemudian ubun-ubunnya mendidih. Itu yang paling ringan. Coba. Loh, kok begitu? Kok ada kiai yang menyatakan sanggup menjaga pintu neraka? Masya Allah. Iya, kebakar duluan dia. Gayanya Masya Allah. Sekarang masih hidup tuh orangnya. Kembali kepada surat Al-An'am ayat 112. Setiap nabi saja punya musuh, berarti kita gimana, Bu? Ya, kita punya musuh juga. Musuhnya itu siapa? Syayatinal insi wal jin. Musuhnya para nabi itu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Pokoknya setan itu selalu ngajak untuk membangkang, ya, untuk menentang Allah. Makanya ada manusia itu yang suruh, ada anak putri udah pakai jilbab disuruh ngelepas sekedar untuk ngerek bendera gitu ya. Itu setan juga itu sebenarnya, setan wujud manusia itu, ya. Ngajak-ngajak untuk ngelepas ketaatannya barang sejenak aja. Masya Allah. Mau ngelepas ketaatan sejenak, pas begitu ngelepas pas mati gimana coba? Orang enggak berpikir ya, Masya Allah. Ya, namanya juga setan ya begitu. Ibu wazakumullah, setan, tapi setan apa? Setan manusia. Kalau setan jin gampang, Bu. Kalau setan jin mah gampang, kalau Bu bacain ayat kursi mah enggak. Ibu wudu aja, menjaga wudu aja bisa terhindarkan dari gangguan setan, ya. Bagaimana caranya musuh kita itu, musuh Nabi itu? Apa, Bu, caranya di situ? Ngajak langsung. Yuk, kita ke neraka yuk, gitu kan? Enggak, apa caranya? Satu sama lain membisikkan kalimat yang indah-indah untuk menipu manusia. Memang musuh manusia itu sejak awal kelakuannya berbohong. Halo? Orang yang selalu berbohong itu iblis sebenarnya. Iya. Ada yang suka bohong di sini kok langsung tersinggung kayaknya. Enggak, saya khawatir, aduh aku kena gitu. Kok begitu? Loh, enggak, saya bicara iblis. Coba Ibu buka lagi ayat-ayat ya. Saya enggak ngajak membaca ayatnya. Ayat-ayat yang bicara tentang tipu dayanya iblis kepada Adam dan Hawa. Kan Allah itu memberikan aturannya kan cuma kamu jangan mendekati pohon ini. Cuma gitu aja. Enggak ada pohon koldi kalau Allah enggak nyebut pohon. Jangan kamu mendekati pohon ini. Cuma gitu aja, pohon ini jangan kamu dekati. Dah. Gimana iblis caranya menipu manusia yang masih ada di dalam surga loh, Adam dan Hawa. Pertama, dia ngomong aku ini
Jadi penasehat loh. Yang pertama gitu. Kamu tahu nggak? Kenapa sih kok pohon ini dilarang mendekati? Pohon ini, nah, disebutlah oleh iblis bahwa ini pohon keabadian. Sajaratul khuld, ya, pohon keabadian. Jadi kamu dilarang mendekati pohon ini supaya kamu nggak abadi. Makanlah pohon buah ini supaya kamu abadi jadi malaikat gitu ya, bahasanya gitu ya. Terpengaruh, lihat kerjanya bohong kan? Iblis kerjanya bohong. Jadi kalau manusia suka bohong, mentalnya mental. Ibu rahmatullah, terperdayalah manusia pertama. Masih ada di dalam surga, terperdaya. Akhirnya yaitu sejarah manusia harus menjalani kehidupan dunia ya. Akhirnya diusir dari surga. Masya Allah. Pakai tipu daya kan? Kemudian dia kehidupan dunia, para nabi diutus, ternyata aduannya ada, musuhnya ada. Caranya juga begitu. Satu sama lain membisikkan kalimat yang indah-indah. Supaya apa? Supaya untuk menipu manusia. Yang tadi, contohnya tadi, setan dari jenis manusia. Udahlah, lepas jilbabnya kan cuma untuk ngibarin bendera aja. Kayak kalimatnya indah banget, cuma untuk ngibarin bendera aja. Kayaknya indah banget. Nanti atas nama budaya, atas nama adat istiadat dan sebagaimana ya, atas nama toleransi yang kemarin tuh, ya, profesor doktor itu, ya, hancur-hancuran atas nama toleransi. Bahkan sang profesor doktor, ya, kemudian berdalil bahwa Allah itu memuliakan anak Adam. Betul, dalil itu nggak salah, tapi maknanya apa itu? Kemanusiaannya mulia. Penciptaan manusia itu ahsani taqwim kan? Ya. Itu manusia. Jadi manusia ini di antara ciptaan Allah itu yang paling mulia ya manusia. Itu memang Bani Adam, betul. Tapi Bani Adam itu terbelah-belah, terkelompok. Ada yang beriman, ada yang kafir. Allah sudah mengingatkan bahwa umat Muhammad, Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya ruhama as-sidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, tegas terhadap orang-orang kafir dan berkasih sayang dengan sesama kaum muslimin. Fenomena ditampakkan, pengajian dibubarin tapi malah menjaga tempat ibadah orang kafir. Nah, ini kan kebalik-balik atas nama toleransi. Indah bahasanya, tapi untuk menipu manusia. Terpeleset begitu. Bukan kita kemudian datang terus ganggu. Enggak. Sudahlah, enggak usah terlibat. Lakum dinukum waliyadin. Sudah selesai, kita bisa bersama dengan mereka di masyarakat, kerja bakti bareng. Ya, Bu Menteri. Ya. Sarapan bareng-bareng boleh nggak? Sarapan bareng-bareng boleh, ya, cuma sarapan, ya. Tapi kalau sudah menyangkut ibadah ya, lakum dinukum waliyadin, gitu loh ya. Nah, jadi di ayat yang lain bahkan kemudian iblis musuh kita itu dengan bala tentaranya yang luar biasa tadi di dalam surat Al-Hijr ayat 39 itu tipu dayanya luar biasa sampai manusia itu memandang baik perbuatan jahat. Surat ke-15 surat Al-Hijr ayat ke-39 ya. Bagaimana tipu dayanya iblis itu kepada manusia sehingga manusia itu menganggap baik perbuatan jahat. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Dan ini kembali, ini ayat tentang obrolan iblis kepada Allah dan kemudian diinformasikan oleh Allah kepada kita menjadi ayat. Allah tuh sayang banget sama kita. Nih loh, iblis tuh kelakuannya kayak begini nih, hati-hati kamu gitu loh ya. Apa itu? Qala rabbi. Lihat nih. Yang berkata siapa nih? Yang berkata iblis.
Apa omongannya iblis? Robbi, wahai Robku, wahai Tuhanku. Jadi iblis ngomong kepada siapa? Kepada Allah. Ya, betul, kepada Allah. Bima aghwaytani, oleh sebab engkau telah menghukum aku sesat, la uzayyinanna lahum fil ardi, aku akan buat mereka ya memandang indah ya perbuatan jahat ya. Aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah. Coba. Gimana Bu kalau pelaku kejahatan dia merasa ini bener kok? Gimana Bu kira-kira? Pelaku maksiat tapi dia merasa ini bener kok. Ini menghibur kok, kan itu kalimatnya Bu teman. Ini menghiburan kok. Loh, Masya Allah. Padahal hiburan atau penghancuran sebenarnya? Penghancuran, tapi atas nama hiburan. Lihat ini. Oh, Masya Allah. Kalimatnya indah untuk menipu manusia. Apalagi kemudian yang berbuat jahat itu, kalaulah kemudian diadili, ternyata di meja pengadilan, di pengadilan itu dibebaskan. Tidak terbukti kesalahannya, sehingga dibebaskan. Kira-kira gimana Bu? Tamah gembelo sirai apa itu? Apa Bu? Ini ngomong Jawa Timur. Apa? Semakin dia tidak merasa bahwa dirinya salah, karena sang hakim memutuskan kamu nggak salah, kamu bebas, padahal dia jahat. Ada nggak peristiwa seperti itu? Banyak, Ibu Rahmatullah. Sehingga pelaku kejahatan itu tidak merasa salah. Kalau tidak merasa salah, kira-kira dia merasa dosa enggak? Kalau dia merasa tidak dosa, kira-kira dia minta ampunan kepada Allah apa enggak? Tapi kira-kira di hadapan Allah tetap berdosa apa enggak? Kalau dia enggak minta ampunan kepada Allah, mumpung masih hidup orangnya ini, ya, masih hidup dan dia merasa tidak berdosa sehingga dia tidak minta ampunan, aduh, tak terbayangkan di akhirat kayak apa nanti. Jadi tipu daya iblis yang luar biasa. Makanya coba lihat Ibu surat Fatir. Nah, surat Fatir ini ayat 6 ya. Ujungnya walaupun tadi ayat-ayat sebelumnya iblis musuh kita itu membuat tipu daya, kaum fasik dan sebagainya, berbohong, ngebohongi kita, dibolak-balik cara pandang kita dan sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya liyakunu min ashabis sa'ir ya. Surat Fatir ayat yang ke-6. Innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Ya. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian. Setan itu musuhmu. Fattakhiduhu aduwwa, maka perlakukanlah dia. Jadikanlah setan itu sebagai musuh. Jangan dicium jidatnya. Loh, ini berdasarkan akidah loh ya. Jangan salah paham. Orang kafir itu musuhnya Allah. Ya. Yang menentang Allah itu musuhnya Allah. Lah kok malah dicium jidatnya? Kok malah dianggap berkah telapak tangannya? Kenapa nggak nyium tangan saya aja? Nggak ketemu sama saya. Ketemu pun juga nggak kenal sama saya gitu. Kamu siapa gitu. Nah, saudaraku seiman, kebalik. Masya Allah. Musuh malah dianggap barokah. Lah gimana? Halo? Ya. Bahkan kemudian dalam ayat ini pun iblis menyatakan wala ubiyannahum ajmain, itu tekannya tadi yang apa nih? Sebentar, bukan Fatir ya. Yang surat Al-Hijr tadi ujungnya. Pasti aku akan sesat dengan mereka semua. Ya, kalau sudah sesat semua kita mengikutinya, maka lihat surat Fatir tadi, innasyaitona lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, perlakukanlah dia setan itu sebagai musuhmu, jangan diambil sebagai teman ya. Kenapa? Innama yad'u hizbahu, hanyalah setan itu ngajak saja, yad'u ya, mengajak saja. Mereka itu kerjanya cuma ngajak. Ya, untuk ngajak apa? Hizbahu, untuk menjadi golongannya. Jadi kalau ada manusia yang kemudian terperdaya oleh setan, ngikuti langkahnya setan, ya dia menjadi golongannya
Golongannya siapa, Bu? Hizbus Syaiton. Ya, menjadi golongannya setan. Hizbus Syaiton partainya setan, ya. Tapi partai setan ini bicara Al-Qur'an ya, Hizbus Syaiton ya. Tapi nggak ada benderanya, nggak ada organisasi. Ada Hizbus Syaiton, nanti Ibu baca surat Al-Mujadalah di menjelang akhir sampai akhir ayat surat itu bicara Hizbus Syaiton, bicara Hizbullah. Kita tentu pengen jadi Hizbullah, ya. Nah, saudaraku seiman, ya. Maka kalau ada manusia itu kemudian ngikuti ajaan setan menjadi golongannya, kalau sudah menjadi golongannya, akhir dari ayat itu gimana, Bu? Liyakunu min ashabis sa'ir. Apa, Bu? Ujungnya akhirnya akan diajak menghuni neraka yang menyala-nyala. Padahal tadi ketika ngajaknya, yuk ke neraka yuk, gitu nggak tadi? Enggak, ngajaknya dengan kalimat yang indah-indah untuk menipu manusia. Masya Allah. Nah, baik Ibu rahmatullah, maka sulitnya untuk menempuh jalan menuju surga itu karena adanya setan, musuh kita lah, karena ada musuh kita itu, ya. Maka hendaklah kita merapat kepada Allah terus, dekat sama Allah supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Ibu rahmatullah, kita sekarang akan masuk perasaannya surga. Ternyata yang punya rindu itu tidak hanya Ibu. Tidak hanya kita yang punya perasaan rindu, kangen. Ternyata surga pun juga punya rasa rindu. Masya Allah. Kita pengen surga ternyata juga punya rasa rindu terhadap beberapa golongan manusia. Mudah-mudahan kita termasuk yang dirindukan surga. Mudah-mudahan ya. Baik, kita baca hadisnya ya. Hadis riwayat Abu Dawud juga Imam At-Tirmidzi. Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga itu merindukan 4 golongan. Nah, mudah-mudahan kita masuk ya. Surga itu merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah talil Qur'ani. Orang yang suka membaca Al-Quran. Nah, itu kelompok pertama siapa, Bu? Yang dirindukan surga? Orang yang suka membaca Al-Quran. Tapi apakah talil Quran itu maksudnya hanya sekedar melafalkan huruf-huruf yang dalam kitabullah? Tidak. Ya, talil Quran itu tidak hanya itu. Talil Quran itu adalah orang yang senantiasa lisannya digunakan untuk membaca, baik dalam waktu lapang maupun waktu sempitnya, kemudian mengkaji maknanya, mengamalkan aturannya dalam kehidupan sehari-hari, itu namanya talil Quran. Kalau saya punya tema bahasan sikap mencintai Al-Quran, ya itulah tanda talil Quran ada ya. Apa itu? Dimulai dari senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Ya. Sinarilah rumahmu dengan bacaan Al-Quran. Kalaulah kita capek membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran membutuhkan energi kan. Kalau capek ya sudah, nyetel murotal. Di dalam rumah itu dihiasi dengan bacaan Al-Quran gitu ya, disinari ya. Yang kedua adalah suka membaca Al-Quran. Kalau sudah suka mendengarkan Al-Quran, maka yang kedua adalah suka membaca Al-Quran. Nah, ini secara khos melafalkan, membunyikan huruf-huruf yang ada di dalam kitabullah ini, bacaan. Dan kita membaca itu banyak ininya, fadilahnya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, misalkan contohnya itu ya. Bacalah Al-Qur'an karena bacaan Al-Qur'anmu itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk apa? Syafi'an di ashabihi, untuk memberikan syafaat, untuk menolong sahabatnya. Kalau kita suka baca Quran, maka kita jadi sahabatnya Al-Qur'an. Maka nanti di saat kita butuh pertolongan, di sana kita akan ditolong ya. Yang ketiga, suka mempelajari Al-Quran dengan bermajelis ilmu seperti ini ya, majelis taklim lah, mempelajari Al-Quran.
Yang keempat yaitu suka mengamalkan, senang mengamalkan Al-Qur'an itu, ya. Bukan terpaksa, ya senang. Walaupun awal-awalnya kadang-kadang terpaksa. Dulu kita juga dipaksa sama orang tua kita kan. Ya, lama-lama sadar ya senang, ya jadi senang itu ya. Dan yang kelima adalah senang mendakwahkan Al-Qur'an, ya. Insyaallah seperti Ustaz Mundir ini, Allahu Akbar, mudah-mudahan barokah semuanya ya. Baik sarana juga dijadikan sebagai dakwah. Beliau sendiri juga masuk dalam kancah dakwah dan sebagainya ya. Saya diberikan kesempatan untuk andil juga gitu. Masya Allah. Nah, Ibu-ibu azakumullah, pendek kata talil Quran ini, coba ja'ul Quran wirdan yaumiyan, paling tidak itu. Jadikan Al-Quran itu sebagai wirid harian ya. Ibu-ibu azakumullah, percayalah bahwa lambat laun kita dengan senang membaca Al-Quran itu akan menenangkan hati kita ya. Karena di sana akan masuk Al-Quran itu sifat, obat ya. Al-Quran itu akan menjadi zikir sehingga kemudian menenangkan jiwa kita dan sebagainya ya. Jadi talil Quran itu luas banget. Pertanyaannya sekarang, kira-kira musuh kita seneng nggak kalau kita baca Quran? Tidak. Sumpah kompak banget sih. Dalilnya apa? Fa idza quri'al Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim ya. Surat An-Nahl ayat 98 ya. Maka apabila kalian mau baca Quran, kalau mau baca Quran, berlindunglah kepada Allah dari gangguan setan yang terkutuk. Berarti ada gangguannya kalau kita tuh ada aja ya. Kalau tadi pagi saya baca ada saran bagus. Berapa lama kita betah membaca ya 98. Surat An-Nahl ayat 98 coba dibacakan, Bu. Monggo coba. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 98. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jadi Allah yang memerintahkan supaya kita kalau mau baca Quran berlindung kepada Allah dari gangguan setan. Ini membuktikan bahwa memang kalau mau baca Quran tuh ada aja gangguannya gitu ya. Jangan ngantuk lah. Ya, Masya Allah ya. Baik, itu golongan yang pertama yang dirindukan surga. Apa, Bu? Sebutannya talil Qur'ani, orang yang suka membaca Al-Qur'an tapi secara menyeluruh tadi ya. Yang kedua, hafizil lisani. Wa hafizil lisani, orang yang menjaga lisannya ya. Menjaga lisannya. Ibu-ibu yang Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat yang mulia Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu, ketika beliau meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ajarkan aku tentang amal." Kalau ibu mau baca di kitab Arba'in Nawawiyah boleh, nanti kan banyak yang punya ini ya. Karena Arba'in Nawawiyah itu kitab itu sudah banyak dicetak sebagai buku saku. Jadi hampir setiap orang muslim itu punya. Di dalam kitab Arba'in Nawawiyah hadis yang ke-29, nanti kalau punya di rumah dibaca ya. Di sana menceritakan tentang sahabat Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu minta diajari amal yang menjamin dirinya masuk surga, menjamin terjauhkan dari api neraka. Kan itu juga kita pengen seperti itu kan? Kayaknya kita diwakili oleh Mu'az bin Jabal atas keinginan kita bertanya kepada Rasulullah. Tapi kita nggak bahas secara keseluruhan. Saya ambilkan yang terakhir. Ketika Rasulullah menyatakan, ya, dalam hadis ini yang terakhir yang dinasihatkan oleh Rasulullah, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullihi." Maukah aku tunjukkan kepadamu, aku kabarkan kepadamu, mungkin bahasa kita itu gini, biang kerok masalah gitu lah. Ya, biar gampang, biar cepat dipahami gitu. Biang kerok masalah yang sering menimbulkan masalah itu. Apa itu? Kira-kira ketika Mu'az bin Jabal mau
jelaskan tentang itu, mau nggak? Ya maulah, kita juga mau kan, pengen tahu apa ya itu ya. Maka kemudian fa'akhadha bilisanihi, kemudian Rasulullah SAW sambil memegang lisannya, kemudian Rasulullah mengucapkan kufa alaika hada, jaga olehmu akan hal ini. Lihat ya, berarti yang biang kerok masalah apa, Bu? Lisan. Makanya orang yang menjaga lisannya menjadi dirindukan oleh surga ya. Bahkan sampai ada kalimat bijak, orang yang selamat itu lebih banyak pada diamnya daripada banyak ngomong. Saya tuh potensi untuk salah tuh banyak gitu. Enakan ibu diam sambil ngantuk-ngantuk gitu. Ya aku ngomongin deh Mbak, iya. Jadi potensi salahnya banyak ya. Makanya di dalam hadis yang lain Rasulullah sampai menyatakan bahwa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, bukankah kita juga begitu beriman kepada Allah dan hari akhir? Rasul menyatakan falyaqul khairan, hendaklah dia bicara yang benar, jangan ngandung kebohongan. Kalau kebohongan tadi apa, Bu? Kelakuannya siapa? Enggak, tadi ngomong iblis ya, Bu ya, tadi. Kelakuannya iblis. Ya. Telah terjangkit kelakuan alam banget iblis. Ibu beramakallah ya. Falyaqul khairan aw liyasmut, hendaklah orang beriman yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu bicara yang benar atau lebih baik di carut marutnya negara kita karena terlalu banyak yang ngomong, nggak ngerti masalah tapi bahkan ibu beramakallah hati-hati bab lisan ini, sampai muncul buku bahaya lisan kan gitu kan ya. Bahkan kalau dunia kita hidup bareng ini ya, ternyata lisan itu sekarang malah diwakili oleh jari jemari yang lentik-lentik itu, yang sudah mulai pada keriput. Nah, udah mau jadi nenek-nenek mau kenceng terus kan. Ibaratnya jari jemari, hati-hati sekarang lisannya nggak banyak ngomong, ternyata jari jemarinya yang kerja. Apakah itu membuat tulisan atau sekedar, bukan komen mah bukan tulisan, sekedar ngeser. Kalau ngeser kan nggak nulis, cuma gitu ya. Bermakna, masya Allah bahaya ya. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sampai menyatakan bahwa orang itu cenderung dusta, orang itu cenderung berbohong kalau apa? Kalau dia selalu menceritakan kepada temannya apapun yang dia dengar. Orang itu cenderung dusta kalau apa? Selalu menceritakan apapun yang dia dengar dari teman-temannya. Kenapa kok begitu, Bu? Karena yang dia terima dari temannya itu belum tentu benar, ya. Nah, sekarang nyata itu, Bu. Berita-berita itu belum tentu benar. Kemarin juga beredar di Al-Mutakin, pesantren terbakar. Padahal itu konslet listrik. Narasinya PKI sudah berulang. Coba bayangkan tuh. Masya Allah. Hati-hati provokasi. Hati-hati provokasi. Kita harus waspada, iya. Tapi kalau memang kejadiannya itu bukan ulah manusia karena memang konslet listrik, kok dinarasikan begitu? Bohong itu berarti. Ya, Masya Allah. Kalau itu benar-benar kelakuan orang masih ngamuk orang Islam. Oh, pesantren dibakar kayak begitu. Nah, ibu rahmatullah, hati-hati ya. Hafidhil lisan ini menjadi penyebab kalau kita menjawab. Dan ini banyak nih cerita tentang kebangkrutan orang, tentang apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, nih wanita malamnya sholat, siangnya puasa, sodakohnya luar biasa, kemudian lisannya suka menyakiti tetangganya. Rasulullah langsung reaksi, tempatnya di neraka. Oh lihat ya, apa asbab lisannya tadi?
kebohongan yang dilakukan oleh iblis menipu daya manusia di dalam surga masih Adam dan Hawa saja, ya karena lisan juga kan. Tadi yang setiap nabi punya musuh yang berperan, lisannya juga membisikkan kalimat yang indah. Ya, semuanya bab lisan. Ya. Bahkan kemudian ketika Rasulullah menyatakan, aku diperlihatkan neraka, ternyata kebanyakan penghuninya perempuan, wanita. Dijelaskan oleh Rasulullah ternyata juga bab lisan juga. Siapa mereka yang kata Rasul menyatakan karena kufur mereka. Kufur ya Rasul, kufur kepada Allah, bukan kufur kepada Allah, kufur kepada suami. Suaminya sudah membahagiakannya sepanjang tahun, ternyata suaminya terpeleset berbuat salah, menyakiti hati istrinya. Istrinya nggak bisa nahan lisannya, langsung mengucapkan kamu itu nggak pernah membuat bahagia. Ya Allah, sudah bertahun-tahun dibuat bahagia. Ya suamimu bukan malaikat. Halo, kamu juga bukan bidadari. Halo, ya masing-masing orang berarti potensi berbuat salah. Makanya orang bertakwa diajarin oleh Allah, sifat orang yang bertakwa itu al-afina aninnas, sanggup memaafkan kesalahan manusia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kelompok ketiga yang dirindukan surga adalah mut'imil ji'an, ya. Mut'imil ji'an, yaitu orang yang suka memberi makan orang yang kelaparan, ya. Peduli dengan sosial, ya. Peduli dengan lingkungannya, ya. Walaupun dalam hadis Imam At-Tirmizi yang cukup panjang itu bicara memang kekhususan antar orang beriman. Siapa saja orang yang beriman yang memberi makan kepada mukmin yang lain yang kelaparan, seperti saudara-saudara kita di Palestina, orang-orang beriman kelaparan, misalkan gitu ya. Apalagi Allah sudah membukakan pintu berita, tidak ada yang tertutupi, semuanya kita tahu. Peduli nggak kita dengan mereka, begitu ya. Maka nanti pada hari kiamat orang yang suka memberi makan itu akan diberikan makanan dari buah-buah surga. Siapa orang beriman yang suka memberikan minum kepada orang beriman yang kehausan, maka nanti pada hari kiamat dia akan diberikan minuman dari air surga. Ya. Dan yang terakhir, hadis riwayat Imam At-Tirmizi ini menyatakan bahwa siapapun orang beriman yang suka memberi pakaian kepada orang beriman yang membutuhkan pakaian, ya, maka pada hari kiamat padanya akan diberikan pakaian dan perhiasan dari surga. Intinya Ibu rahmatullah, berkaitan dengan cian ini, kenapa kok bab makanan? Karena memang orang itu kalau kelaparan itu bisa berbuat semau dia, ya. Makanya mesti harus dikenyangkan, ya, supaya bisa dinasihati. Makanya kamu sih nggak ngerasain lapar tahu, ya. Nah, saudaraku seiman, intinya sebenarnya suka memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan, ya, sesuai dengan situasi dan kondisi dia membutuhkan apa. Makanya tadi ada yang memberi minum, ada yang memberi pakaian, gitu ya. Monggo silakan. Ibu, kadang Allah memberikan kesempatan kepada kita dengan Allah kirimkan khobar kepada kita. Apakah kita langsung melihatnya atau itu mungkin dari teman dan ini ada kejadian begini butuh bantuan, maka hendaklah kita semangat untuk membantu, ya. Kemudian yang terakhir adalah shaimin fi syahri Ramadan, yaitu orang yang menjaga puasa Ramadan. Kira-kira dari 4 golongan ini mana yang paling mungkin kita masuk ke dalamnya? Yang dirindukan surga? Yang mana, Bu, kira-kira? Kayaknya yang keempat yang paling ringan. Shaimin fi syahri Ramadan, berpuasa di dalam bulan Ramadan. Karena seusia-usia kita sih insya Allah nggak akan menyepelekan bab puasa Ramadan. Tapi tolong diperhatikan, ya. Walaupun ini kelihatannya gampang. Oh, shaimin fi syahri Ramadan. Oh, aku setiap Ramadan juga puasa. Persoalannya, puasamu diterima oleh Allah apa enggak? Makanya hendaklah kita mengkaji hal-hal yang membatalkan puasa apa, hal-hal yang menjadikan puasa kita kemudian kosong nilai, artinya
nggak ada nilai, bukan batal, tetap sah. Tapi nilainya nggak ada. Di antaranya apa? Nah, lihat nih. Kelakuan iblis saja apa, Bu? Suka berbohong, suka berbohong. Nah, dalam bab puasa, Rasul juga mengingatkan kita. Siapa saja yang tidak meninggalkan perkataan dusta, perkataan bohong, padahal dia lagi puasa, atau perbuatan bohong, falaisa lillahi hajatan yada'a ta'amahu wa syarabahu, maka Allah tidak merasa butuh dengan niatnya meninggalkan makan dan minum. Niat meninggalkan makan dan minum itu niat apa? Ya niat puasa, ya kan? Meninggalkan makan dan minum. Itu menjadi sia-sia bisa karena kita berbohong. Mas, duitku tinggal 2.000. Bukan, Mas, uangku sudah habis gitu ya. Mas, uangku sudah habis padahal di dompetnya masih ada 2.000. Hanya gara-gara sore hari pengen beli kolak. Ya loh. Kan Ramadan banyak yang jualan kolak kan? Berapa, Bu? Satu bungkus sekarang? 5.000. Oh, 10.000. Itu tergantung bungkusannya. Ya udahlah, pokok minimal 5.000 lah ya. Ketika si istri itu menyatakan, Mas, uangku habis, padahal di dompetnya ada 2.000, berbohong nggak dia? Ya hati tuh. Dari pagi sudah nahan lapar, haus. Sore hari tinggal beberapa menit saja pengen beli kolak, kok kenapa bohong? Ngerusak itu. Puasanya sah. Tidak harus mengulang puasanya, tapi puasanya nggak ada nilainya. Nggak dianggap oleh Allah. Gara-gara bohong. Apalagi kemarin Ramadan, pas musim kampanye juga kan waktu itu. Nah, iya betul. Yang Ramadan kemarin kan musim kampanye. Betapa banyaknya kebohongan-kebohongan. Masya Allah, ya. Nah, Ibu rahimakumullah, tentu ya kita juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan saum kita, saum keluarga kita ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah 4 golongan yang dirindukan surga. Yang pertama, suka membaca Al-Qur'an dengan penjabaran tadi. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, suka memberi makan orang yang kelaparan dengan penjabarannya tadi. Kemudian yang keempat, orang yang menjaga saum Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ibu azakumullah. Ya. Ini saja yang bisa kita bahas. Wallahu a'lam bishawab. Ibu rahmatullah, sebelum kita akhiri barangkali ada yang mau ditanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz membahas tentang surga. Nah, surga itu sebenarnya kalau yang Ustaz bahas itu untuk kita mungkin agak, untuk saya sendiri mungkin agak jauh. Mungkin keseharian aja kita dari bangun tidur kita amalkan baca doa, sebelum tidur kita baca doa, terus sesudah tidur itu apa yang dilakukan Rasulullah duduk dulu. Nah itu harus kita pelajari. Masuk kamar mandi, doanya keluar kamar mandi, di dalam kamar mandi harus seperti apa. Sampai minum pun Rasulullah mempraktekkan minum harus tangan kanan, berdiri 1 teguk ada doanya, 2 teguk ada doanya, dan selanjutnya. Nah hal seperti itu mungkin kita kan harus bisa bacaannya seperti Rasulullah Arab gitu ya Ustaz. Tetapi selama ini karena saya udah uzur mungkin usianya, bacaan-bacaan doa yang Rasulullah ajarkan itu mungkin saya agak lama mempelajarinya. Bagaimana kalau saya hanya menggunakan Bismillah, Bismillah dan terakhir Alhamdulillah Ustaz. Baik. Terima kasih. Ibu-ibu, sebenarnya kuncinya untuk masuk surga itu adalah wujudkan tujuan Allah menciptakan kita. Pasti kita masuk surga itu dengan penjabaran yang seperti tadi ya. Kalau tadi kan untuk menjabarkan macam-macam ya, jadi terkesan aduh kok apaan banget ya, jelimet banget gitu ya, masangkan. Padahal Allah itu menciptakan kita enggak
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Selesai. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka selama kita hidup itu tentu ya bahasanya 24 jam berulang. Ya kan itu kan pada hakikatnya 24 jam berulang ya. Maka pastikan bahwa detik-detik itu menjadi ibadah buat kita. Apa sih ibadah itu? Nah ini supaya kita nggak terlalu sempit. Ibadah itu tidak hanya bicara tentang doa-doa tadi, ya. Doa apa nih? Ibadah itu tidak hanya sholat, puasa, haji dan sebagainya. Makanya dalam memahami atau mentakrifkan atau mendefinisikan ibadah adalah semua kegiatan. Apapun ibu melakukan apa saja, ya. Baik yang ibu lakukan dengan hati ibu, biasanya niat ini ya. Ataupun yang ibu lakukan dengan anggota tubuh ibu, nyapu, nyuci, apalah nyuap cucu. Sekarang bukan nyuap anak-anak lagi, nyuap cucu gitu. Atau mungkin barangkali datang ke arisan, kan semuanya kegiatan itu. Tapi ingat, bingkainya harus jelas bahwa semua kegiatan itu mendatangkan cinta dan ridhonya Allah. Ya. Apapun yang ibu lakukan kegiatan itu asal ibu indikasi oh ini nggak ngelanggar aturan Allah, ya insya Allah Allah ridho. Tapi kalau walaupun manusia itu menyenangi, banyak manusia yang menyenanginya ternyata itu ada unsur maksiatnya, pasti Allah nggak ridho. Jauhi kalau begitu, gitulah ya, intinya itu. Ya. Tapi juga kita harus paham juga namanya kita punya musuh. Dan kita itu dinyatakan oleh Allah al-insanu dhaif. Manusia itu lemah. Bukan berarti kita kemudian memaafkan diri kita untuk berbuat salah. Bukan itu maksudnya ya. Tapi kita memang lemah manusia ini. Dan lemahnya kita itu. Makanya kemudian kalau ibu tidak menguasai doa dalam bahasa Arab itu masih bagus. Apalagi ibu tadi, apakah cukup saya baca bismillah saja, mengakhiri dengan hamdalah saja, itu masih bagus. Tapi ada yang lebih buruk dari itu, ya. Ada orang yang dia betul-betul bahasa saya ngeblangsak bener-bener. Itu kan lebih buruk dari apa yang ibu ceritakan, ya kan? Tapi apa Allah kemudian membiarkannya? Enggak, itu Allah apa katanya? Di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri. Kalau Allah sudah menyebut hamba itu melampaui batas, apakah itu sekedar tidak bisa doa bahasa Arab? Enggak. Ngeblangsak banget itu. Jelas. Ibu masih bagus lah. Masih berdoa kan? Ya. Tapi ini yang ngeblangsak saja. Allah menyatakan bahwa la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Masih diberikan semangat oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Ya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah tuh berkenan mengampuni semua dosa-dosa. Apalagi dalam hadis yang lain ketika Allah menyatakan dalam hadis qudsi ini, ya ibadi, wahai hambaku. Allah lagi manggil siapa? Saya gitu loh. Ya, karena jenengan kan kita semuanya hamba Allah. Ya ibadi innakum tuhti'una bil-laili wan nahar. Sesungguhnya kalian itu banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Maksud tidak hanya sekedar nggak bisa doa. Banyak berbuat salah malam hari, siang hari. Allah yang memberitahu pasti benar. Jangan menyanggah, ya. Karena Allah yang memberitahu. Kalau Allah yang memberitahu, kira-kira perasaan kita yang benar atau pemberitahuan Allah yang benar? Pasti pemberitahuan Allah yang benar. Ya. Kita aja yang kadang-kadang sok suci, sok nggak berbuat salah gitu. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha tahu. Wa na'lamu wa tuwaswisu bihi nafsu, bahkan yang terbetik, terlintas dalam hati kita aja Allah tahu.
Jeneng kelihatannya serius, nggak sayang. Ini bener serius ngajinya atau apa? Jangan-jangan pikirannya kemana-mana. Ya ibu rahmatullah, yaitu selingan. Ibu rahmatullah, apa kata Allah? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Terhadap kita yang banyak berbuat salah, Allah telah menyatakan, aku siap loh ngampuni semua kesalahanmu. Tapi tidak diberikan otomatis, harus diminta. Maka perintah Allah dalam hadis itu, mintalah ampunan kepadaku, pasti aku ampuni kamu. Masya Allah. Jadi berahmatullah, nggak usah khawatir. Kalaulah kita lemah, iya kita bukan orang Arab, kadang kita juga kesulitan untuk menghafalnya. Setidak-tidaknya memulai perbuatan baik itu dengan basmalah, mengakhirinya dengan hamdalah. Ya cukup kalau memang kita hanya seperti, jangankan hanya itu Bu, sholat kalau dalam bahasan fikih Imam Abu Hanifah tidak memasukkan Fatihah itu sebagai rukun sholat. Terserah mau baca surat apa aja. Tapi yang kokoh, yang paling kuat pendapatnya adalah Fatihah itu rukun sholat. Nah, namanya pendapat ya nggak bisa dihilangkan, ya sejarah perjalanan fikih ya seperti itu. Baik, ibu nggak usah khawatir. Yang penting ibu selalu mendekat kepada Allah, berusaha untuk belajar. Ibu tolong bacakan surat An-Nisa ayat 100. Disitulah obatnya. Kita itu pengennya kafah. Kita itu pengennya jadi orang Islam yang 100%. Ya kan? Tapi kira-kira nanti pada saat kita mati sudah kafah atau belum kira-kira? Dengan cerita yang ibu sampaikan tadi, saya saja kayaknya masih jauh dari angan-angan. Ya. Ibu bacakan dulu surat An-Nisa ayat 100. Ya, monggo. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Hijrah kepada Allah dan Rasulnya itu berproses diri untuk menjadi muslim muslimah yang 100%, bahasanya kafah. Tapi kayaknya aduh banget itu, jauh banget kita. Nanti apa keduluan malaikat maut atau sampai juga. Tapi Allah memberikan jaminan di sini. Siapa yang keluar rumah untuk maksud ibu meninggalkan rumah datang ke rumah dakwah ini. Sekali lagi saya nggak suka nyebut teras dakwah ya. Rumah dakwah ini ya. Dengan tujuan apa Bu tanya? Ibu ngapain ke sini? Bahasa Quran ini tadi, ibu pengen hijrah kepada Allah dan Rasulnya, pengen lebih baik, pengen tambah lagi ilmunya, pengen tambah amalnya dengan di atas ilmu dan sebagainya. Kok ternyata keduluan mati? Ya, ini. Kan mati itu nggak bisa diduga-duga kan? Kalaulah keduluan mati, padahal belum nyampe. Padahal belum kafah, kita masih banyak kekurangan kita, Masya Allah. Yang diajarkan oleh Rasulullah tadi, sunnah Rasul itu banyak banget kita belum tahu. Banyak yang belum tahu. Imam yang ngomong itu juga banyak yang belum diketahui. Ya. Kok kemudian keduluan maut? Bagaimana Allah menjanjikan di situ? Tetaplah pahala di sisi Allah. Kuatkan hati untuk selalu hijrah kepada Allah dan Rasulnya. Biar Allah yang ngatur. Syukur kalau nanti disampaikan sampai kafah. Tapi kalaulah keduluan petugasnya Allah malaikatul maut, ya karena niat kita kuat, ya insya Allah sesuai dengan janji Allah, Allah akan tetapkan pahala buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri bersama dengan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Teriring salam untuk keluarga semua di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.